Abali Pole sareng kula Sersan Taruna Supply Syahda sareng kanca kula Horas, saya Sersan Taruna Supply Daniel Sintong, asal Medan. Kali ini kami sedang berada di Monumen Akademi TNI Angkatan Laut, yang mana monumen ini merupakan monumen penting bagi AAL. Gimana sejarah singkat tentang Monumen Akademi TNI Angkatan Laut ini, rekan Daniel? Jadi Monumen Akademi Angkatan Laut ini merupakan monumen pertama di Akademi Angkatan Laut yang berukuran 5x5 meter yang berada di area timur Gedung Mas Pardi, yang dimana lembaga pendidikan Akademi Angkatan Laut sendiri berdiri pada tanggal 29 Juni 1951 dengan nama awal Institut Angkatan Laut atau IAL, yang lalu berganti nama menjadi Akademi Angkatan Laut pada tanggal 13 Desember 1956. Berdasarkan keputusan Presiden RI pada tanggal 16 Desember 1965, AAL berganti nama menjadi Akabri Bagian Laut, yang kemudian berganti nama menjadi Akademi TNI Angkatan Laut pada tanggal 31 Maret 1984 hingga saat ini. Monumen ini diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Romli pada tanggal 10 September 1984 bertepatan dengan hari ulang tahun AAL ke-33. Berdasarkan Peraturan Kasal nomor 77/10 Romawi /2009 tanggal 26 Oktober 2009 ditetapkan setiap tanggal 10 September sebagai hari ulang tahun TNI AAL dan tanggal 10 Oktober sebagai hari ulang tahun AAL. Demikian sejarah singkat Monumen Akademi TNI Angkatan Laut. Namun masih ada berita menarik lainnya. Yang pertama, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 Korps Pelaut yang melaksanakan latihan praktek navigasi dan astronomi. Yang kedua, tim vaksinator Akademi Angkatan Laut yang melaksanakan serbuan vaksinasi maritim ke masyarakat Surabaya. Kita simak berita selengkapnya. Tim vaksinator AAL lanjutkan serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim Surabaya yang dilaksanakan di Politeknik Pelayaran Surabaya, Jalan Gunung Anyar Lor nomor 1, Surabaya pada hari Selasa 19 April 2022. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini disuntikan vaksin dosis kedua kepada 2 orang dan vaksin dosis ketiga atau booster kepada 166 orang dengan menggunakan jenis vaksin AstraZeneca. Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sesuai dengan tuntutan di penugasan awal sebagai perwira divisi di KRI, sebanyak 49 taruna AAL tingkat 2 Angkatan ke-69 Korps Pelaut melaksanakan latihan praktek pelayaran astronomi navigasi. Dalam pelayaran ini, para taruna menggunakan Kalkadet 6 mulai tanggal 11 hingga 22 April 2022 di alur pelayaran Barat Surabaya, perairan utara Pulau Madura, dan utara Lamongan. Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Denny Hendrata hadir dalam acara penyerahan sertifikat dan kunci rumah secara simbolis oleh Menteri Pertahanan RI Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto kepada 53 ahli waris perumahan khusus KRI Nanggala di Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu 20 April 2022. Untuk membekali diri pengetahuan dan kecakapan profesi dalam melaksanakan tugas sebagai perwira Korps Teknik TNI Angkatan Laut, sejumlah 18 taruna AAL tingkat 2 Angkatan ke-69 Korps Teknik mengikuti latihan praktek bongkar pasang mesin diesel tingkat top overhaul selama 5 hari mulai tanggal 18 hingga 22 April 2022 di Laboratorium Teknik Departemen Teknik Kesatrian AAL Umimoro, Surabaya. Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Denny Hendrata memimpin upacara penyematan tanda korps kepada taruna AAL tingkat 1 Angkatan ke-70 yang dilangsungkan di lapangan Banda Kesatrian AAL Umimoro, Surabaya pada hari Rabu 20 April 2022. Penyematan tanda korps ini merupakan hasil sidang Dewan Akademi dan sidang pleno penentuan Korps Taruna tahun 2022. Hasil sidang tersebut menetapkan 70 taruna Korps Pelaut, 34 taruna Korps Teknik, 25 taruna Korps Elektronika, 20 taruna Korps Supply, dan 40 taruna Korps Marinir.
Segenap prajurit, PNS, serta Taruna AAL menggelar doa bersama dalam rangka mengenang 1 tahun gugurnya prajurit KRI Nanggala 402 yang dinyatakan on eternal patrol di perairan Selat Bali pada tanggal 21 April 2021. Kegiatan doa bersama dilaksanakan di Masjid Nurul Bahri, Kesatrian AAL, Umi Moro, Surabaya, dan dihadiri Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Denny Hendrata, Wakil Gubernur AAL Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, serta pejabat utama AAL pada hari Kamis 21 April 2022. Menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi, Primkopal Akademi Angkatan Laut menggelar Basar Murah Ramadan yang digelar di Indoor Sport AAL Umi Moro, Surabaya, Jumat 22 April 2022. Guna menyiapkan diri sebagai Komandan Pelton, sebanyak 25 Taruna AAL tingkat 4 Angkatan ke-67 Korps Marinir melaksanakan praktek pasukan di Pusat Latihan Pertempuran 3 Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata menghadiri Rakorpes TNI Angkatan Laut tahun 2022 dengan tema Penguatan Sumber Daya Manusia guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural di Gedung Gelombang Samudra Mako Lanao Malang, Jawa Timur, Jumat 22 April 2022. Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, meninjau 25 Taruna AAL tingkat 2 Angkatan ke-69 Korps Marinir yang sedang melaksanakan latihan praktek pendidikan Komando Marinir tahun 2022 tahap Doper di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Jumat 22 April 2022. Di masa-masa akhir melaksanakan latihan dan praktik magang KRI, sebanyak 82 Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67, Korps Pelaut, Teknik, Elektro, dan Suplai akan mengikuti evaluasi Dewan Armada baik tertulis maupun lisan untuk mengetahui kemampuan para Taruna AAL tentang tugas perwira jaga darat yang dilaksanakan di jajaran Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Gimana sahabat AAL, menarik bukan? Demikian sekilas berita tentang Akademi Angkatan Laut. Jangan lupa tetap ikuti berita selanjutnya. Sampai jumpa.